Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ketika Xiaoyan meninggalkan gua dan melihat peri dokter kecil, mereka mengetahui bahwa Luo Jin telah pergi. Pada saat yang sama, murid Zhou Tai dan Muling juga telah menerima berita dari aliansi herbalis. Tetapi atas desakan Muling, mereka tidak pergi sampai mereka bertemu Xiaoyan. Selain itu, setelah menelan pil cermin Xiaoyan yang pecah dan sumsum susu bagian dalam, budidaya bir putih dan kera raksasa Tongtian juga telah melangkah ke lingkungan sumber. Dengan bantuan sumsum susu bagian dalam, budidaya keabadian medis kecil juga telah memasuki lingkungan sumber. Secara alami, Xiaoyan diharapkan memiliki prestasi seperti itu. Sekarang, masalah bubur susu geosentris telah terpecahkan. Selama dia kembali ke kota Qingyang dan mengambil bubur susu geosentris untuk Lian, Lian secara alami akan aman. Namun, Xiaoyan tidak berniat untuk kembali ke kota Qingyang bersama Bai Hua dan yang lainnya. Dia memberi Bai Hua sisa bubur susu dari inti bumi di tangannya. Xiaoyan menyuruhnya untuk bergegas kembali ke kota Qingyang bersama dengan Xiao Xuan. Dia siap untuk pergi ke hutan Maple Api dengan Xiao Xuan untuk menemukan Ye Honglian. Jika tujuan kedatangannya ke lembah yang terbakar sebelumnya hanyalah untuk menemukan susu tubuh dari jantung bumi, sekarang, apakah sebagai tetua kehormatan lembah yang terbakar, hubungan antara Xiao Xuan dan ayah yang terbakar, atau ayahnya yang terbakar, niat untuk membunuh aula hantu, semua ini memaksanya untuk tinggal di sini. Akan selalu ada perang antara lembah yang terbakar dan aula hantu, dan Xiaoyan terikat untuk memperjuangkannya, tetapi sebelum itu, dia harus memiliki kekuatan yang cukup kuat. Api yang berbeda telah menjadi satu-satunya harapannya. Hanya ketika dia menemukan Ye Honglian, dia dapat memiliki kekuatan yang lebih kuat. Untuk keputusan Xiaoyan, Xiao Yixian secara alami tidak akan mau, tetapi di bawah bujukan berulang Xiaoyan dan fakta bahwa Lian adalah murid yang ditunjuk, Xiao Yixian secara alami meminta Xiao Yixian untuk tidak kembali, peduli apa. Setelah beberapa kata, yang terakhir setuju. Di sisi lain, setelah melihat Xiaoyan, kera raksasa Tongtian juga berencana untuk pergi sendiri. Menurut kata-kata yang terakhir, hanya ada hubungan kepentingan antara dia dan Xiaoyan, tapi setelah keluar dari reruntuhan, dia masih mengikuti Xiaoyan. Ada beberapa arti dari dingin dan beku, tapi sekarang saatnya dia pergi. Kera besar dari seluruh langit berterima kasih padanya untuk masalah sumsum susu bumi dan pil cermin yang pecah, tetapi tampaknya itu saja. Lalu dia pergi sendirian. Secara alami, hanya ada 4 orang yang tersisa. Suatu hari kemudian, Bai Hua dan dokter kecil itu bergegas kembali ke kota Qingyang untuk mendetoksifikasi Lian. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan Xiao Xuan juga siap menginjakkan kaki di jalan menuju hutan Maple Api. Xiaoyan sangat lega karena Xiaoyan dan Bai Hua bersama. Dengan pencapaian mereka saat ini, hampir tidak ada saingan di perbatasan barat daya. Bahkan jika mereka bertemu lagi dengan Istana Awan Shanghai, dengan kekuatan tempur Bai Hua saat ini dan boneka di tangan Xiao Yixian, berurusan dengan alam bukanlah masalah. Jadi hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana Xiaoyan bergegas ke hutan Maple Api. Xiaoyan, Xiao Xuan, Tetua Agung Li Chengsu dan leluhur dari surga yang terbakar secara mengesankan terdaftar di aula sekte lembah yang terbakar. Beberapa hari kemudian, ketika Li Chengsu memperhatikan bau dari Xiao Xuan, dia mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut di wajah lamanya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan dunia aneh yang mengguncang seluruh lembah yang terbakar beberapa hari yang lalu. Apakah karena dia? Namun, ini tidak lagi penting. Sekarang mereka berdua adalah tetua kehormatan dari lembahnya yang terbakar. Identitas mereka tidak jauh darinya. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan dan Xiao Xuan meningkatkan kekuatan mereka, ada baiknya dia membakar lembah. Si kecil, sudahkah kamu memutuskan? Di kursi utama, leluhur yang membakar langit bangkit perlahan, dan matanya yang sedikit terkejut jatuh pada Xiaoyan. Dia tidak menyangka Xiaoyan akhirnya memilih untuk mengambil risiko sendiri dan berencana melewati 2 keluarga. Itu bukan keputusan yang baik. Jika dia bertemu 2 orang di jalan, saya khawatir mereka tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah berdasarkan pemahaman eksternal Xiaoyan. Mendengar pidato itu, Xiaoyan mengangguk berat. Tidak mungkin baginya untuk berjalan jauh hanya karena dia ingin melewati wilayah 2 pintu utama.
Itu bukan gayanya, apalagi wilayah dua pintu utama itu besar. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, dia tidak akan bertemu mereka. Hanya lebih berhati-hati di jalan. Terlebih lagi, sekarang dengan Xiao Xuan, Raja Sumber Bintang 8, tidak sulit untuk dipecahkan selama lawannya tidak berasal dari yang kuat di tingkat Kaisar Sumber. Nah, sekarang setelah Anda memutuskan, saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi saya masih ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus berhati-hati sepanjang jalan. Bahkan jika Anda akhirnya sampai di hutan Maple Api, Anda tidak boleh ceroboh. Jika harapanku tidak buruk, hutan Maple Api jauh lebih mengerikan daripada dua pintu utama. Pada titik ini, leluhur yang membakar langit berhenti berbicara. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi di wajahnya. Setelah melihat Xiao Xuan di samping, mereka memberi hormat kepada leluhur yang membakar langit bersama, dan kemudian pergi ke orang awam yang membakar lembah. Ketika mereka berdua meninggalkan aula, Tetua Li Chengsu mengalihkan pandangannya kembali ke ayah yang terbakar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Lembah, keduanya bersamamu. Hehe, setelah teman lama, tentu saja kita harus menjaganya lagi. Di sisi lain, ketika Xiao Yan dan Xiao Xuan bergegas keluar dari lembah yang terbakar, mereka bertemu Qin Yan lagi di jalan. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya bersiap untuk meninggalkan lembah yang terbakar. Ketika mereka bertemu, mereka segera berhenti. Saudara Qin Yan, apakah Anda siap? Haha, saya sudah terlalu lama berada di sekte. Saya tidak dapat menemukan lawan di sekte, jadi saya akan keluar dan latihan. Oh, tidak sama sekali. Anda penatua kehormatan, saya pikir saya tidak bisa mengalahkan Anda. Begitu mereka mengatakan ini, mereka langsung tertawa, dan Xiao Xuan di satu sisi setuju dengan mereka. Namun, mata Qin Yan jatuh pada Xiao Xuan dan berkata dengan curiga. Tetua ini pasti yang ada di tubuhmu sebelumnya. Aku mendengar guruku mengatakannya, tapi menurutku, sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Kekuatan tetua ada di atas guruku. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Xiao Xuanjiu memulihkan penampilan sebelumnya dari angin sepoi-sepoi dan awan tipis. Paling-paling, dia hanya tersenyum. Setelah tinggal di lembah yang terbakar selama beberapa waktu, Xiao Yan secara alami tahu bahwa Xuan Hua adalah bisnis guru Qin Yan. Kultivasi yang terakhir adalah raja dari 6 sumber bintang. Jika dia pernah melakukannya sebelumnya, Xiao Xuan benar-benar tidak lebih baik darinya, tetapi sekarang dia sangat berbeda. Kemudian Qin Yan dan Xiao Yan terbang menuju bagian luar lembah yang terbakar. Hampir pada saat yang sama, Xiao Yan dan rombongannya tiba di kota tanpa harapan di ujung selatan untuk pertama kalinya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih juga datang ke sini. Setelah mendengar bahwa tetua kehormatan muda dari lembah yang terbakar disebutkan oleh banyak orang di kota, mereka melompat dan bergegas ke arah lembah yang terbakar. Setelah meninggalkan lembah yang terbakar, Xiao Yan dan yang lainnya memiliki perjalanan yang mulus. Mereka telah memasuki wilayah Tianguizhong dalam 2 hari. Menurut anggaran, selama tidak ada kecelakaan, mereka bisa mencapai hutan Maple Api dalam waktu seminggu. Sepanjang jalan, Xiao Yan mengikuti prinsip rendah hati. Selain pergi di jalan, mereka memiliki sedikit waktu istirahat. Untuk menghindari kemungkinan masalah, mereka berjalan melalui beberapa kota dengan berjalan kaki. Karena itu, setelah 2 hari lagi, mereka dengan aman melewati wilayah Tianguizhong. Meskipun prosesnya sedikit rumit, setidaknya jauh lebih aman. Menurut metode ini, saya percaya Xiao Yan dan istrinya harus segera mencapai hutan Maple Api. Kita bisa melihat apakah ada api yang berbeda atau tidak. Wilayah gerbang One Scorpion relatif sepi, tetapi juga lebih liar. Semuanya di sini penuh dengan pembunuhan liar. Di bawah kekuasaan Sekte One Scorpion, hanya yang kuat yang bertahan, dan tidak ada konsep hidup yang lemah. Oleh karena itu, orang yang bisa datang ke sini, kecuali Warcraft dengan kekuatan tempur yang kuat, adalah orang yang paling kuat di antara manusia. Singkatnya, orang yang bisa bertahan hidup di sini tidak akan baik. Kota kuno yang besar dibangun di atas Gobi. Tembok kota yang sedikit lapuk memberi orang perasaan perubahan. Begitu angin bertiup, ada kerikil menyapu, yang membuat wajah orang sakit. Ada 2 orang yang lewat mengantri untuk memasuki kota di luar gerbang, dan akan ada orang-orang khusus di gerbang untuk menerima biaya yang diperlukan untuk memasuki kota. Selain sejumlah kecil anak muda yang datang ke sini untuk mengalami
selebihnya adalah hampir para pria yang hidup dengan menorehkan darah di ujung pisau setiap hari. Kebanyakan dari mereka adalah tentara bayaran, dan sejumlah kecil dari mereka adalah pelancong tunggal. Dibandingkan dengan yang pertama, yang terakhir lebih berbahaya. Segera, giliran Xiaoyan. 100 batu roh per orang. Suara tajam kecil keluar dari mulut seorang pria kurus di depannya, tetapi Xiaoyan membelai tangan Naji, mengerutkan kening dan menatap pria itu. Melihat ekspresi dingin yang terakhir, dia ragu-ragu untuk mentransfer 200 batu roh ke Naji yang terakhir. Sebelumnya, orang-orang itu jelas membayar 50 batu roh ketika mereka memasuki kota, tetapi ketika mereka datang kepada mereka. Jika mereka tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, bagaimana bisa Xiaoyan dengan mudah menyerahkan batu roh itu? Meskipun mereka tidak membutuhkan batu roh sekarang, itu tidak berarti bahwa mereka dapat mengambil sebanyak yang mereka inginkan. Setelah membayar batu roh, Xiaoyan dan Xiao Xuan saling memandang, dan segera mengangkat kaki mereka dan berjalan menuju kota. Berhenti. Namun, saat mereka lewat di depan pria kurus itu tiba-tiba mengeluarkan suara dan menghentikan mereka. Pada saat yang sama, alis Xiaoyan mengerutkan kening, dan ketidakbahagiaannya semakin kuat. Ini pertama kalinya kamu datang ke One Scorpion Gate. Suara tajam itu terdengar lagi, dan tubuh pria kurus itu muncul di depan Xiaoyan. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada mereka dengan jijik. Saran apa? Itu benar. Kalau begitu, tambahkan 100 batu roh lagi per orang. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi dingin tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan. Nak, sebaiknya jangan tidak sopan. Tuan, saya menerima batu roh Anda untuk kebaikan Anda sendiri. Jika tidak, dengan kebodohan Anda harus dikikis bersih dan digantung untuk menjual daging pada saat Anda memasuki kota. Oleh karena itu, jika kamu tidak ingin mati, kamu sebaiknya memberiku batu roh, atau... Kembali saja, suara melengking itu terdengar, dan kekuatan kuat yang termasuk dalam tahap awal kembali ke wilayah sumber menyebar di tubuh pria kurus itu. Tiba-tiba, banyak orang di tim belakang mengubah wajah mereka. Meskipun ucapan orang ini benar-benar menjengkelkan, kekuatannya tidak kalah dengan kebanyakan orang yang hadir. Tampaknya kedua anak laki-laki baru itu hanya bisa mematahkan gigi dan menelan perut mereka. Jadi, menurut pendapatmu, jika kamu ingin memasuki kota, apakah kamu harus memiliki budidaya untuk kembali ke wilayah sumber? Xiaoyan menutup mata terhadap bau di tubuh pria kurus itu, tetapi membuka mulutnya dengan samar. Setelah yang terakhir mendengarnya, senyum di wajahnya menjadi lebih ganas. Wah, kamu benar, jadi sebaiknya berikan aku batu roh itu. Tawa tajam keluar lagi. Pada saat yang sama, telapak tangan pria kurus itu mencengkeram kerah Xiaoyan. Bang! Namun, pada saat berikutnya, ledakan tumpul terdengar. Sebelum orang-orang yang hadir bisa bereaksi, pria kurus yang sombong pada saat sebelumnya diinjak-injak di bawah telapak kakinya oleh Xiaoyan yang berpakaian hitam, dan seluruh orang itu sulit untuk bergerak. Aku hampir lupa bahwa lebih mudah menggunakan tinju daripada uang untuk berurusan dengan orang sepertimu. Wajah Xiaoyan tetap tidak berubah. Setelah sepatah kata samar di mulutnya, dia berjalan perlahan ke kota dengan Xiao Xuan di mata orang-orang yang terpana di sekitarnya. Mendominasi. Setelah memasuki kota, Xiao Xuan tiba-tiba memutar mulutnya dan meludahkan dua kata seperti itu kepada Xiaoyan. Ketika yang terakhir mendengar pidato itu, dia tidak bisa menahan tawa. Melihat sekeliling lingkungan sekitarnya, dia berkata sambil berjalan. Lingkungan berbeda, dan cara menangani masalah orang secara alami perlu diubah. Di hadapan orang-orang ini, tidak mungkin untuk berpikir. Mereka serakah untuk mengambil uang. Hanya tinju yang bisa membuat mereka mudah memahami. Saat mereka tersenyum, mereka berjalan perlahan menuju selatan kota. Sepanjang jalan, selain angin dan pasir, ada lingkungan yang berasap dan berkabut. Mereka bahkan bisa melihat adegan kekerasan berkelahi satu sama lain. Darah dipenuhi di udara, bayangan pedang dan sumber ki, tetapi tidak ada yang mengira itu berbeda, dan mereka bahkan sudah terbiasa dengan itu untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan tempat lain, tempat ini hanyalah api penyucian manusia. Tidak ada aturan, tidak ada perintah dan tidak ada sanksi. Jika Anda ingin bertahan hidup di sini, Anda harus mengepalkan tangan dan menjatuhkan semua orang yang menghadap Anda, karena Anda tidak tahu. Mungkin detik berikutnya, seseorang di depan Anda akan tiba-tiba menusuk Anda, tanpa pengertian, kebencian atau alasan apapun. Namun,
Saat Xiaoyan hendak meninggalkan kota, beberapa mata terkejut tiba-tiba jatuh pada mereka tidak jauh di belakang mereka. Itu anak laki-laki. Ini benar-benar jalan yang sempit untuk teman-teman. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Karena bocah inilah kami melanggar rencana kami dan membuat kami dimarahi oleh yang lebih tua. Sejak kami bertemu dengannya hari ini, kami secara alami harus membalas dendam. Dan bonekaku, aku harus membunuhnya kali ini. Aku ingin memurnikan pencuri ini dan menjadi boneka baruku. Melihat Xiaoyan di sini, beberapa orang terkejut, tetapi kemudian mereka berubah menjadi niat membunuh yang sangat dingin. Wajah mereka bahkan lebih membenci tulang. Jika mata mereka bisa membunuh, aku khawatir Xiaoyan akan mati ribuan kali. Pada awalnya, misi gagal karena Xiaoyan. Sekarang saya melihat pelakunya lagi. Secara alami, orang-orang ini tidak bisa menyerah. Di gobi yang sunyi, Xiaoyan dan yang lainnya berjalan di udara, dan angin bertiup menderu di telinga mereka. Sejak kota itu keluar, mereka terbang ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat, tanpa berhenti sejenak. Pada saat yang sama, di ujung garis pandang di belakang mereka, garis 6 orang juga mengejar dengan cepat saat ini. Leluhur, kita sudah keluar kota selama hampir 1 jam. Apakah kamu ingin membiarkan mereka mengejar? Di langit, Xiaoyan tersenyum dan membuka mulutnya dengan samar. Untuk pria seperti tikus di belakang mereka, mereka menemukan keberadaan satu sama lain sebelum mereka meninggalkan kota. Mereka hanya memimpin mereka keluar sepanjang jalan agar tidak membuat hal-hal terlalu besar, tapi sekarang saatnya untuk membersihkannya. Kalau begitu, mari kita selesaikan bersama. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengikuti. Mendengar pidato itu, Xiao Xuan tersenyum, dan tubuh mereka yang terbang ke depan berhenti. Melihat ke belakang, mereka melihat ke kejauhan. Dengan kekuatan jiwa mereka yang besar, mereka dapat dengan jelas mendeteksi bahwa beberapa napas mendekat ke sini dengan cepat. Sesaat kemudian, barisan 6 orang muncul di hadapan Xiaoyan. Di antara 6 orang, 5 orang tua dan seorang pemuda. Ketika Xiaoyan menyapu pandangannya, dia segera menemukan bahwa mereka berempat adalah 4 orang tua Donggu yang bertemu dalam perjalanan ke keluarga Fang. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan hal-hal yang belum terpecahkan saat itu. Jadi, 6 orang di baris ini haruslah orang-orang dari Sekte Tiangui. Aku tidak menyangka akan ada orang dari Sekte Boneka Tian di gerbang One Scorpion. Jika mereka tidak menyelinap masuk secara diam-diam, mereka mungkin datang untuk mendiskusikan masalah bersama dengan gerbang One Scorpion. Ini sangat cepat. Memikirkan situasi membakar lembah yang terbakar, Xiaoyan tidak bisa menahan kerutan, dan sorot mata Xiao Xuan menjadi sengit. Sepertinya kalian berdua seharusnya menemukan pelacakan kami sejak lama. Ketika kelompok itu mendekat, lelaki tua yang belum pernah bertemu itu langsung menatap Xiao Xuan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, yang terakhir memberinya rasa ancaman yang lebih kuat. Lihat penampilan mereka, mereka sepertinya sudah lama menunggu di sini. Ketika saya melihat beberapa dari Anda mengikuti dengan begitu hangat, saya tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Tentu saja, saya harus membawa Anda jauh-jauh ke sini. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat mengatakannya di sini dengan berani, pasti tidak akan ada yang tahu. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tapi senyumnya mengungkapkan niat dingin untuk membunuh. Karena pendatang itu berasal dari Sekte Tiangui, tidak sopan membunuhnya secara langsung. Nak, jangan terlalu sombong. Terakhir kali kamu menghancurkan Sekte Boneka Dewaku dan menghancurkan bonekaku. Hari ini, aku ingin kamu mengembalikan semua uangmu dengan bunga. Dengan raungan, keempat lelaki tua di Donggu bergetar bersama, dan suasana tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan tiba-tiba tersapu. Pada saat yang sama, ketiga orang itu melambaikan lengan baju mereka, menerima cincin di antara jari-jari mereka, dan 3 boneka muncul. Kekuatan tempur ketiga boneka itu setara dengan tahap tengah kembali ke wilayah sumber. Ditambah dengan kerjasama antara 4 tetua Donggu, kekuatan tempurnya setara dengan orang kuat di tahap awal kembali ke wilayah sumber. Dengan cara ini, jika Xiaoyan menghadapinya sendirian, itu setara dengan bertarung dengan 4 pria kuat di wilayah sumber pada saat yang bersamaan. Berdengung. Pada saat ini, Xiao Xuan tiba-tiba mengambil langkah maju, dan momentum teror menyapu. Yuan Wang, yang kuat. Melihat pendatang baru, wajah 4 tua Donggu tiba-tiba berubah, dan mereka tidak bisa menahan tangis.
Meskipun mereka memiliki kekuatan tempur yang baik dan sedikit musuh di antara yang kuat di wilayah Guiyuan. Namun, hehe, tidak heran kita begitu jauh. Kamu masih bisa menyelidiki jejak kami dengan jelas. Begitu, tanpa diduga, ada Yuan Wang yang kuat di sampingmu. Dengan cara ini, kamu adalah teman kecilnya ketergantungan. Sementara Xiao Xuanzan mengungkapkan sumber pekerjaan Wang Xiwei, lelaki tua lainnya di seberangnya tertawa terbahak-bahak. 2 langkah ke depan, sepasang mata tua berawan membenci Xiao Yan, dan kemudian memusatkan pandangan mereka pada Xiao Xuan. Jika demikian, sebelum kata-katanya jatuh, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya yang besar, dan kemudian sosok perak cerah muncul di depan lelaki tua itu, boneka lain yang mengesankan. Saya Guan Hao, ini boneka saya, kekuatan menghancurkan tentara juga ada di Raja Sumber. Jika Anda mengambil tindakan, melanggar tentara akan menjadi lawan Anda. Wajah lelaki tua itu cerah dan tidak berawan, dan dia tidak tampak banyak bergerak karena Xiao Xuan adalah Raja Sumber. Di sisi lain, lelaki tua keempat Donggu juga menatap Xiao Yan dengan tatapan kesal saat ini. Karena tidak ada yang bisa menghentikan mereka, mereka secara alami tidak perlu takut. Sepertinya masalah ini jauh lebih sulit daripada yang kamu dan aku pikirkan. Xiao Xuan mengerutkan kening dan berkata, "Yah, lelaki tua itu telah melangkah ke Raja Sumber dengan setengah kaki, dan kultivasinya tidak dangkal. Ditambah dengan bonekanya, aku khawatir itu lebih sulit untuk dihadapi. Keempat ini mudah ditangani. Ada satu lagi di sana. Saya tidak melihatnya berbicara atau bergerak. Saya bahkan tidak bisa melihat kultivasinya. Seharusnya ada sesuatu pada dirinya yang bisa mengisolasi penjelajahan nafas. Hati-hati saja." Mengangguk, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan kembali ke orang tua keempat Donggu. Terakhir kali tidak masuk hitungan, tetapi sekarang dia bertemu dengannya lagi hari ini, keempat orang ini harus mati. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak lagi ragu tentang bentuk tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia menembak ke depan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan bentuk tubuhnya juga muncul di depan lelaki tua keempat Donggu. Dengan tangan besar keluar dari udara tipis, api yang mengamuk tiba-tiba mengembun menjadi penguasa api besar dan menghancurkannya dengan keras keempat orang di depannya. Dan, kemudian, suara keras tabrakan logam tiba-tiba terdengar, dan tindakan jatuh dari penguasa raksasa juga berhenti. Melihat dengan seksama, itu ditentang oleh boneka itu. Detik berikutnya, suara pecahnya udara terdengar, dan ada suara ledakan udara yang merobek telinga Xiao Yan. Sebuah tinju baja juga muncul di sisi kepala Xiao Yan dalam sekejap mata. Kemudian, melewati kepala Xiao Yan, dan kemudian seluruh sosok menghilang. Bayangan sisa, melihat adegan ini, lelaki tua keempat Donggu tiba-tiba mengencangkan pikirannya dan melihat ke atas, tetapi dia melihat bahwa tubuh Xiao Yan muncul di atas boneka sebelumnya. Penggaris besar di tangannya dihancurkan, dan targetnya tepat di kepala boneka itu. Namun, kali ini, di ruang di depannya, boneka lain muncul kembali. Sebuah tinju terhubung langsung ke penguasa raksasa api Xiao Yan, dan kekuatan mengerikan melawannya. Yujin membuat Xiao Yan mati rasa pada telapak tangannya, tapi tinju boneka itu berubah bentuk karena penguasa Xiao Yan. Tanpa menunggu Xiao Yan beraksi lagi, boneka lain di belakangnya melompat ke arahnya lagi. Pada saat yang sama, 4 tetua Donggu di bawah juga berangkat satu demi satu untuk menjatuhkan Xiao Yan. Pertempuran sengit diluncurkan di sini. Pada saat yang sama, suasana antara Guan Hao dan Xiao Xuan menjadi tegang secara bertahap. Situasi perang di pihak Xiao Yan tidak begitu jelas untuk saat ini, dan mereka akan siap untuk bertarung di pihak mereka. Karena kamu memiliki pencapaian seperti itu, mengapa kamu harus berdiri di depan sekte boneka surgawi kami untuk anak laki-laki berbulu? Jika kamu bersedia untuk berhenti, aku berjanji bahwa sekte boneka surgawi akan dapat memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Guan Hao menatap Xiao Xuan di seberangnya dengan sepasang mata tua yang gelap dan berkata perlahan. Maaf, saya lebih optimis tentang lembah yang terbakar daripada Tianguizong. Dengan senyum tipis, 2 jari Xiao Xuan di tangan kanannya berdekatan, dan dengan sedikit pukulan di kekosongan di depannya, udara tak terlihat tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi pedang angin transparan. Ketika suara Xiao Xuan jatuh, dia melambaikan jari, dan ujung pedang tiba-tiba menembak Guan Hao di seberangnya. Tepi pedang yang tajam merobek kekosongan dalam sekejap,
dan angin yang mengalir antara langit dan bumi juga melonjak, berputar-putar di sekitar tubuh Xiao Xuan untuk membentuk badai yang tak terlihat. Melihat pedang panjang yang tak terlihat, itu datang ke Guan Ao dalam sekejap mata dan menunjuk langsung ke alis yang terakhir. Dan, lalu ada suara keras, dan boneka perak itu tiba-tiba muncul di depan tubuh yang paling arogan. Dengan tubuhnya yang keras, dia memblokir pedang Xiao Xuan. Awalnya, kamu adalah orang yang membakar lembah yang terbakar. Karena itu masalahnya, tidak ada yang bisa dikatakan di antara kami. Karena kamu telah datang ke batas gerbang One Scorpion hari ini, jangan mau pergi. Setelah boneka, Guan Ao mengelus luka di pipinya karena angin kencang. Lalu kenapa menurutmu kami menahanmu sampai sekarang? Sebuah kalimat sederhana dimuntahkan, dan warna dingin dan ganas muncul di mata Xiao Xuan. Jantungnya bergerak, sumber gas di tubuhnya dengan cepat melonjak, dan udara di sekitar tubuhnya kembali mengembun. Namun, dalam sekejap mata, dia berubah menjadi ratusan pedang panjang yang tak terlihat, dan dengan ujung pedangnya, dia menembak Guan Ao di seberangnya. Cara tercepat untuk mengalahkan boneka ini adalah dengan membunuh Guan Ao. Sangat mudah untuk membunuhku. Bahkan jika kamu adalah salah satu Yuan Wang yang kuat, kamu tidak bisa. Begitu suara itu jatuh, tubuh lelaki tua itu juga bergetar. Tiba-tiba, sumber gas abu-abu dengan cepat menyembur keluar dari dalam keluar. Di bawah kendali pikirannya, itu dengan cepat mengembun menjadi sepasang pelindung batu di permukaan tubuh. Armor batu orang tua itu bahkan dapat menahan kekuatan penuh dari orang kuat Raja Yuan biasa. Selain itu, kamu tidak dapat mematahkan baju besi ini jika ada pasukan yang melanggar. Dalam sekejap mata, baju besi batu berat itu membungkus seluruh tubuh Guan Ao. Pada pandangan pertama, seluruh orang itu seperti batu besar, dan bahkan matanya tertutup di bawah batu. Dengan pertahanan tertutup seperti itu, tidak heran dia akan begitu percaya diri. Petik 2. Teriakan itu keluar lagi. Tiba-tiba, kaki boneka perak itu segera melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan menuju Xiao Xuan. Guan Ao, mengenakan baju zirah, mendekati pemuda itu perlahan. Patriark muda, kedua orang ini takut sulit untuk dihadapi. Haruskah kita memberitahu orang-orang dari Sekte One Scorpion? Mendengar pidato itu, pemuda itu tidak segera menjawab, tetapi menoleh dan memandang Xiao Xuan, yang bertarung dengan tentara, dan berkata dengan lemah. Raja sumber ini, seberapa yakin Anda akan berurusan dengannya? Guan Ao tertegun, mengerutkan kening, dan melirik ke dalam lingkaran pertempuran. Kemudian dia berkata, jika Anda hanya bertahan, bawahan Anda harus 60% yakin. 60%, pria muda itu mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Matanya beralih ke Xiao Yan. Yang terakhir, dengan kekuatannya sendiri, juga diikat dengan 4 orang tua Donggu dan 3 boneka. Kekuatan tempur seperti itu sangat menakjubkan. Yah, jangan ganggu orang-orang di gerbang One Scorpion untuk saat ini. Kamu memegang Raja Sumber, adapun anak ini, biarkan aku bertemu langsung sebentar. Begitu suara itu jatuh, mata panjang dan sipit pemuda itu jatuh pada Xiao Yan. Sementara Guan Ao mengangguk, tubuhnya melintas dan menghilang di tempat. Kemudian saat berikutnya, ketika Xiao Yan memukul mundur 4 orang di depannya dengan penguasa api raksasa di tangannya dan menghindari serangan boneka di dekatnya, sosok hantu muncul di sisi Xiao Yan lagi, dan pergelangan tangannya berbalik, sebuah belati tajam menusuk titik vital Xiao Yan. Berdengung, ini pemuda, dia juga melakukannya. Rasakan bau berbahaya yang datang dari sisinya. Sementara wajah Xiao Yan berubah, bentuk tubuhnya juga dengan cepat jatuh ke depan, untuk menghindari pukulan lawan. Akhirnya, meskipun Xiao Yan melarikan diri dari bagian penting tubuhnya, dia masih meninggalkan bekas darah di punggungnya oleh belati. Perasaan rangsangan yang sama segera muncul di benak Xiao Yan, bahkan otot-otot di wajahnya tersentak, tetapi detik berikutnya, boneka di depannya menyerang lagi, dan tinju yang keras memaksa Xiao Yan untuk menghindar lagi. 4 pria tua Donggu di bawah bergegas bersama lagi, di kekosongan di sisi lain, angin bertiup, dan ada boneka lain. Di belakangnya, belati dingin merobek udara dan menyapa lagi seperti ular berbisa. Dengan tambahan orang yang kembali kuat, tekanan Xiao Yan segera meningkat banyak. Berbeda dari orang kuat biasa yang kembali ke sumbernya, ketiga boneka itu tidak hanya memiliki pertahanan yang mengerikan, tetapi juga tidak tahu rasa sakitnya sama sekali. Bahkan sulit bagi serangan biasa untuk meninggalkan luka pada mereka.
Xiao Yan tidak bisa bertarung berulang kali. Selain itu, dengan partisipasi pemuda saat ini, bahkan Xiao Yan berjuang setelah beberapa tabrakan. Serangan pria itu sangat rumit. Setiap kali Xiao Yan bergerak, orang ini akan muncul di sisinya dengan aneh. Belati menunjuk langsung ke kunci tubuhnya. Sekali dia tidak sengaja tertusuk, dia akan meninggalkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Ditambah dengan gangguan terus-menerus dari 4 tetua Donggu, bahkan jika mereka tidak dapat menyakiti Xiao Yan, tapi itu juga membuat yang terakhir tidak dapat menyisihkan tangan mereka untuk berurusan dengan mereka. Sial, kita tidak bisa berlarut-larut seperti ini. Kita harus menerobos satu persatu. Dia memarahi dalam hatinya. Xiao Yan mengepalkan penguasa raksasa dengan kedua tangan, dan sumber gas yang melonjak terus disuntikkan ke dalamnya, yang membuat nyala api pada penguasa raksasa lebih ganas dan kuat. Kemudian dia melambaikannya dengan keras, dan tunggangan penggaris yang mengejutkan meledak. Petik 2. Mengandalkan 7 cimang yang mendominasi dan galak, Xiao Yan memaksa beberapa orang yang dikepung mundur. Ketika dia bernafas, ketiga boneka itu ingin bergegas ke depan lagi. Mata Xiao Yan dingin, dan matanya dengan cepat menatap keempat Donggu tua itu. Dia mengabaikan 3 boneka yang datang di depannya. Pikirannya bergerak, dan kekosongan Avenue segera mengembun di depannya, bentuk tubuhnya juga menghilang dalam sekejap. Kemudian saat berikutnya, sebelum pria tua keempat didonggu kembali, tubuh Xiao Yan muncul di depan mereka, memegang penggaris besar. Di mata 3 orang lainnya, dia menghancurkan kepala salah satu dari mereka. Namun, kejatuhan berat penguasa raksasa itu ditentang lagi. Wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Ketika dia melihatnya, boneka perak juga muncul di hadapannya. Kamu sepertinya lupa bahwa aku juga anggota Sekte Tiangui. Mengambil kembali penguasa besar api, Xiao Yan menoleh dan melihat. Memang, pemuda itu menatapnya sambil tersenyum. Tubuhnya bergerak, jadi dia menyatukan ketiga boneka itu untuk mengelilingi Xiao Yan lagi. 4 boneka, 1 kuat di wilayah sumber, ditambah 4 orang tua di Donggu, digabungkan. Bahkan Xiao Yan tidak begitu mudah untuk dihadapi. Apalagi wayang perak di tangan pemuda itu tampak berbeda dari ketiga wayang lainnya. Dilihat dari kontak barusan, baik kecepatan maupun kekerasannya tidak dapat dibandingkan dengan yang terakhir. Saya khawatir kekuatan boneka setidaknya pada tahap selanjutnya untuk kembali ke wilayah sumber, atau bahkan lebih kuat. Jadi, pemuda ini bukan orang biasa. Cahaya dingin di mata gelap melintas, dan pandangannya berhenti pada pemuda itu. Xiao Yan melihat ke atas dan ke bawah, tapi dia tidak melihat apa-apa. Kultivasi di tengah Gui Yuanjing tidak lebih buruk darinya. Xiao Yan terkejut dengan kecepatannya. Beberapa tabrakan sebelumnya hampir meninggalkan luka fatal pada dirinya. Menghadapi 2 belati berbahaya di tangannya, bahkan Xiao Yan harus mundur. Ingat, orang yang membunuhmu adalah putraku, pemimpin Sekte Tiangui, Ren Shaodong. Melihat ekspresi curiga Xiao Yan di wajahnya, pemuda itu tersenyum dingin. Sementara sumber gas di tubuhnya menutupi belati di tangannya, tubuhnya berkedip lagi. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan. Lengannya terangkat tinggi, dan belati tajam di tangannya menusuk Xiao Yan dengan keras. Melihat ini, Xiao Yan tidak mundur tetapi masuk. Ketika kedua belati itu jatuh, hatinya tergerak. Gajah emas dilepaskan dalam sekejap, dan cahaya keemasan terang menyelimuti permukaan tubuh. Pada saat yang sama, seluruh tubuh bergegas ke depan. 8 tingkat runtuh. Namun, dalam menghadapi metode permainan seumur hidup Xiao Yan, Ren Shaodong sangat berhati-hati. Pada saat Xiao Yan bergegas ke depan, dia nyaris menghindari pukulan Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di belakang Xiao Yan. Ketika pergelangan tangannya berputar, belati menusuknya lagi. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan menabrak boneka yang mendekat. Dan, suara tabrakan antara tubuh dan boneka logam itu seperti tabrakan baja. Dengan kekuatan gajah emas dan keruntuhan tingkat 8, dada boneka itu tiba-tiba tenggelam di bawah pukulan Xiao Yan. Kemudian, ledakan tumpul terdengar di dalam boneka itu, semua kulit di punggung boneka itu pecah, dan retakan besar dengan cepat terkoyak, tubuh boneka itu juga tersingkir oleh pukulan Xiao Yan. Tepat saat Xiao Yan sadar kembali, belati di belakangnya menikamnya dengan ganas. Kali ini, bahkan dengan perlindungan gajah emas,
kedua belati itu menusukkan ujungnya ke tubuh Xiao Yan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya meledak dalam sekejap, membuat Xiao Yan mengeluarkan dengungan yang membosankan, dan darah di tubuhnya juga berguling dengan keras. Meskipun Jin Xiangjue memiliki pertahanan yang kuat, masih sulit untuk sepenuhnya melawan Ren Xiaodong di ranah yang sama, terutama serangan sengitnya. Sementara Xiao Yan dipukul mundur, dia melawan dua boneka lainnya dengan bantuan penguasa api raksasa di tangannya. Dia menoleh dan melihat keempat orang tua di Donggu. Boneka perak terus menjaga di depan mereka. Sulit baginya untuk mendekati sama sekali. Tut, aku benar-benar meremehkanmu. Untungnya, aku tidak memilih untuk menerima pukulanmu sebelumnya. Kalau tidak, aku khawatir aku yang terluka sekarang. Ren Xiaodong melihat boneka yang baru saja dipukul oleh Xiao Yan. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Dia memikirkan orang yang akan diserang Xiao Yan sebelumnya. Jika dia memilih untuk menghindari pukulan Xiao Yan karena hati-hati, setidaknya dia pasti terluka parah. Pada saat yang sama, salah satu dari empat tetua di Donggu melihat bonekanya yang hampir patah, dan wajahnya tidak bisa menahan ekspresi kesakitan daging. Di hadapan Xiao Yan, ada lebih banyak kebencian. Begitu Xiao Yan terbunuh hari ini, mereka bersumpah untuk memperbaikinya menjadi boneka, jadi dengarkan mereka. Itu saja, aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku dan ketiga boneka ini sendirian. Kamu tidak tahan dengan serangan berturut-turut. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melawan kami? Dengan mencibir, Ren Xiaodong mengangkat kepalanya. Di belakang Xiao Yan, tiga boneka mengelilinginya lagi. Melihat ke belakang, mata Xiao Yan dengan cepat menyapu ketiga boneka itu, dan kemudian melirik boneka perak itu. Kemudian dia melihat yang pertama. Orang ini benar-benar percaya diri. Dia sengaja menggunakan bonekanya untuk melindungi empat tetua Donggu, karena dia tahu bahwa begitu Xiao Yan membunuh salah satu dari mereka, kekuatan tempurnya sendiri akan sangat berkurang, dan hanya dengan mengandalkan boneka mereka dapat memiliki kesempatan untuk memenangkan Xiao Yan. Selain itu, Ren Xiaodong cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan mengesampingkan bonekanya dan melawan Xiao Yan sendiri. Di sisi lain, situasi perang antara Xiao Xuan dan Guan Ao tidak jelas. Menghadapi Xiao Xuan, Guan Ao tidak memiliki kemungkinan untuk mengambil tindakan sendiri kecuali menunda dengan boneka. Dia tidak peduli di sini. Dalam menghadapi pecahnya pasukan, meskipun Xiao Xuan memiliki keuntungan besar, karakteristik boneka itu sendiri masih berhasil menunda sebagian besar. Namun, melihat wajah tenang Xiao Xuan, dia jelas tidak mengerahkan yang terbaik. Jika tidak, dengan budidaya Raja Sumber 8 bintang, bahkan boneka itu tidak bisa utuh sampai sekarang. Sejauh situasi Xiao Yan saat ini yang bersangkutan, 3 boneka, 1 Ren Xiaodong, dan 4 orang Donggu yang mengincar tamak di satu sisi. Ditambah dengan Wayang, situasi ini tidak baik. Jika tidak ada perubahan yang jelas, bukanlah hal yang baik untuk menunda-nunda terus-menerus. Kita harus menyelesaikan ketiga boneka ini terlebih dahulu. Dibandingkan dengan Ren Xiaodong, tidak diragukan lagi lebih mudah untuk menyelesaikan ketiga boneka ini. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan menghadap Ren Xiaodong. Begitu lengannya bergetar, gas sumber yang bergejolak disuntikkan ke kaki raksasa itu lagi. 7 penguasa langit yang rusak. Teriakan itu jatuh, penguasa raksasa terbang, dan 7 pria penguasa yang mengejutkan menembak satu demi satu, dan kemudian bergabung menjadi satu, mendekati Ren Xiaodong dengan kecepatan kilat. Pada saat ini, yang terakhir juga mengondensasi sumber gas di tubuhnya. Dengan belati di tangannya, dia menggambar bekas pisau yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan di depannya, diringkas menjadi jaring, dan bertemu dengan pria penguasa di depannya. Pada saat yang sama, Xiao Yan melenturkan jari-jarinya dan menembakkan cahaya hitam, diikuti oleh tembakan tajam cimang. Di belakangnya, 3 boneka bergegas menuju Xiao Yan lagi. Kemudian, ketika Xiao Yan mendongak, energi hitam di matanya muncul. Antara langit dan bumi, kekuatan jalan mengembun sekaligus. Di depan tenda kaki, itu berkumpul menjadi tenda hitam besar. Tenda kaki ini seperti angsa yang mengejutkan ditelan oleh tenda pada saat berikutnya. Di situ, Xiao Yan mengabaikan apa yang terjadi di depannya. Tiba-tiba, tubuhnya berubah dalam kehampaan, dan penguasa raksasa di tangannya tersapu lagi. Api melahap penggaris gelombang. Gelombang api menyapu dan langsung mengusir ketiga boneka di belakang mereka. Hampir pada saat yang sama,
sebuah tenda besar muncul di belakang ketiga boneka itu. Ketika ketiga boneka mendekati tenda, penguasa yang mengejutkan muncul di antara langit dan bumi lagi. Kemudian, di mata orang tua keempat Donggu yang terkejut, dia membombardir ketiga boneka dengan semua kekuatan yang ada pada mereka. Ketiga boneka itu mengambil alih sepanjang waktu. Ledakan, dua suara mengejutkan keluar pada saat bersamaan. Pada saat ini, di depan Xiao Yan, tubuh ketiga boneka itu meledak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan yang kuat merobek tubuh baja berkeping-keping. Dalam sekejap mata, ketiga boneka itu dibuang. Di belakang Xiao Yan, jaring pedang di depan Ren Xiaodong juga dihentikan oleh Raja Utara yang tiba-tiba muncul. Petir tak berujung keluar dari tubuh Raja Utara dan memulihkan semua luka di permukaan tubuhnya dalam sekejap mata. Kemudian, dia langsung meninju Ren Xiaodong. Meskipun yang terakhir memblokir tinju Raja Utara, kilat yang menempel padanya juga melumpuhkan kedua lengan Ren Xiaodong, bahkan telapak tangan yang memegang belati bergetar tak terkendali, dan bilah di telapak tangan hampir jatuh. Boneka, itu bukan sekte boneka dewamu. Setelah memecahkan tiga boneka di depannya, Xiao Yan perlahan berbalik, matanya jatuh pada Ren Xiaodong lagi, dan senyum muncul dari sudut mulutnya. Sekarang, apakah menurutmu aku bisa mengalahkanmu? Begitu telapak tangan yang memegang penggaris raksasa api sedikit dilonggarkan, penggaris raksasa itu berubah menjadi nyala api dan menghilang. Boneka, kamu punya boneka. Dengan penglihatan Ren Xiaodong, dia mengenali sekilas bahwa Raja Utara di depannya bukanlah karya sekte boneka surgawinya. Meskipun boneka yang disempurnakan oleh sekte boneka surgawi tidak berdaya rendah, kerusakan yang mereka derita tidak dapat dipulihkan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah bahan habis pakai yang sederhana, satu limbah berkurang satu, tetapi barusan dia dengan jelas melihat bekas luka yang ditinggalkan oleh bilah jaringnya pada Raja Utara, tapi itu menghilang dalam sekejap mata. Kemampuan pemulihan ini sama sekali bukan boneka sekte boneka surgawinya. Sekarang, aku bisa melawanmu dengan baik, Beiwang. Pergi dan bawa orang-orang itu kembali. Mengabaikan keterkejutan Ren Xiaodong, Xiao Yan perlahan maju ke depan dan memberi perintah. Raja Utara menjawab dan pergi ke orang tua keempat Donggu di sisi lain. Secara alami, hanya Xiao Yan dan Ren Xiaodong yang tersisa di medan perang ini. Apakah itu jalan kehampaan sebelumnya? Melihat Xiao Yan maju ke depan, suasana hati Ren Xiaodong sedikit gugup. Meskipun ada cara yang berbeda, Xiao Yan telah memecahkan tiga boneka di tingkat sumber. Tidak peduli metode apa, hasilnya telah diletakkan di sini. Sekarang biarkan dia menghadapi Xiao Yan sendirian. Adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Pada saat yang sama, langkahnya berubah, dan bentuk tubuhnya menghilang di tempatnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Ren Xiaodong, mengangkat tinjunya dan menghantamkannya dengan keras ke kepala Ren Xiaodong. Melihat kemunculan tiba-tiba Xiao Yan, hati Ren Xiaodong menegang dan tubuhnya dengan cepat mundur kembali. Pada saat yang sama, belati di tangannya menarik lagi, dan kedua bilah angin mengencang, dan kemudian bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Namun, di bawah gaya tinju sengit Xiao Yan, dua bilah angin Ren Xiaodong tidak dapat menahan untuk sesaat. Jadi dia diledakkan oleh Seng Sheng, lalu dia membanting lengan Ren Xiaodong di depannya, dan kekuatan sombong segera mendorong yang terakhir kembali. Sialan, kekuatan brutal yang hebat. Pada saat Ren Xiaodong berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Jejak darah mengalir di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, matanya menjadi lebih takut ketika dia melihat Xiao Yan. Kekuatan mengerikan itu tidak hanya dapat mematahkan boneka itu, tetapi juga tidak dapat menahannya. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan barusan juga mengerikan dan menakjubkan. Di bawah kombinasi keduanya, kemampuan tempur jarak dekat Xiao Yan jauh di atasnya. Dengan cara ini, dia tidak bisa mendapatkan yang lebih murah dalam pertempuran jarak dekat. Namun, kemudian suara pecahnya udara terdengar lagi. Sementara Ren Xiaodong ketakutan, tubuh Xiao Yan muncul di depannya. Gaya tinju yang sengit kembali berhadapan. Itu lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika jaraknya lebih dari 1 meter, gaya tinju yang ganas telah membuatnya merasakan tekanan. Sialan, jalan angin, kecepatan Xiao Yan tampaknya berada di atasnya. Jika Anda menghindarinya, Anda masih harus menderita. Saat ini, Ren Xiaodong tidak berani ragu lagi. Dia segera mengerahkan kekuatan jalan.
Dengan dukungan jalan angin untuk kecepatan, dia nyaris menghindari serangan Xiao Yan. Pada saat yang sama, di lingkaran pertempuran antara Xiao Xuan dan menghancurkan pasukan, ketika Xiao Xuan merasakan jalan angin yang dikendalikan oleh Ren Xiaodong di sana, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Kekuatan tak terlihat antara langit dan bumi juga mengembun di mata Xiao Xuan saat ini. Kekuatan itu lebih baik daripada melawan Qi dan sumber Qi. Baginya, itu adalah kekuatan baru. Pada saat ini, di bawah tarikan jalan Dongfeng Ren Shao, kekuatan itu dengan cepat jatuh ke dalam kendalinya. Ini adalah kekuatan jalan, meskipun kekuatannya tidak terlihat, tampaknya lebih halus dan lebih berat daripada Qi asli. Ini seperti seember air di depan kita. Jika kita tidak bisa mengangkat ember, kita tidak akan pernah bisa mengangkat air di dalamnya. Pada saat ini, ember ada di tangannya. Berdengung. Detik berikutnya, angin dan awan di langit dan bumi berputar, dan gulungan angin besar muncul dari udara tipis. Berpusat pada Xiao Xuan, dalam kehampaan di sekelilingnya, itu dengan cepat mengembun menjadi tenda avenue yang tak terlihat. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi lebih dari 10 jalur. Itu tidak berhenti sampai tenda ke-27. Ketika Xiao Xuan melihat ke atas, tentara pecah lagi, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, pada saat ini, tindakan menghancurkan tentara tampaknya melambat berkali-kali di matanya. Dalam waktu singkat ini, Xiao Xuan bisa meluncurkan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Ho, sudah waktunya. Setelah menyadari kekuatan jalan, Xiao Xuan perlahan menghela nafas. Situasi perang berlanjut hingga saat ini, dan dia selalu dengan sengaja meninggalkan tangannya. Namun, saat ini, melihat bahwa Xiao Yan tidak jauh dari akhir, sudah waktunya baginya untuk menyelesaikan masalah di depannya. Formula pedang King Mu akan menghantam langit. Kedua jari itu berdekatan, dan sedikit di depan mereka. Setelah waktu yang singkat, angin yang mengalir antara langit dan bumi segera bertemu. Di bawah paket badai, pedang panjang yang tak terlihat mengembun dengannya, dan bilahnya mengarah langsung ke pasukan yang masuk. Pada saat yang sama, tenda tak terlihat yang penuh dengan tepi di belakang Xiao Xuan juga mengembun. Pada saat pedang panjang itu bertabrakan dengan pasukan yang hancur, bekas pedang padat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh baja yang tampaknya utuh. Tanda pedang ini sengaja disembunyikan oleh Xiao Xuan di pertempuran sebelumnya. Semua bekas pedang telah menutupi seluruh tubuh pasukan yang hancur. Sampai serangan hari ini, semua bekas pedang terhubung satu sama lain, retakan yang tak terhitung jumlahnya juga tersebar di seluruh tubuh tentara. Lalu, bang! Di bawah serangan Xiao Xuan, boneka yang sebanding dengan Raja 5 Bintang ini benar-benar hancur menjadi puing-puing. Guan Hao langsung tercekik, tubuhnya terbungkus di bawah pelindung batu itu seperti patung, dan mata tuanya yang gelap penuh dengan kepanikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah salah membaca pertempuran sejak awal. Jaminan 60% itu omong kosong. Di depan kekuatan mutlak pihak lain, boneka itu seperti boneka. Puff! Pada saat yang sama, di bawah pembukaan Juebu Xiao Yantian dan Juxiang Jue, Ren Xiaodong, yang berlari gila, akhirnya terkena tinjunya. Seluruh tubuh langsung jatuh tak terkendali, dan akhirnya jatuh ke gobi yang tak berujung di bawah. Melihat Raja Utara, boneka perak itu tidak lemah. Setelah bertarung dengan Raja Utara untuk waktu yang lama, itu untuk menekan Raja Utara. Jika bukan karena kekuatan petir dan kemampuan pemulihan teror, saya khawatir tidak mungkin untuk melawan salah satu dari mereka. Adapun orang tua keempat Donggu, sosoknya telah muncul di langit ratusan kaki jauhnya. Melihat situasinya buruk, mereka hanya bisa melarikan diri. Sayangnya, di bawah pedang terbang Xiao Xuan, mereka semua menyerahkan hidup mereka dalam sekejap mata. Perang ini, mereka terikat untuk tidak meninggalkan warisan, jadi orang-orang ini harus mati. Orang tua keempat Donggu terpecahkan dan Ren Xiaodong terluka parah. Boneka itu diseret oleh Raja Utara. Saat ini, Guan Hao adalah satu-satunya yang masih memiliki kekuatan tempur. Apakah kamu akan menyimpan cangkang kura-kuramu sekarang? Xiao Xuan tersenyum tipis dan melambaikan jarinya dengan ringan. Pedang panjang yang tak terlihat segera mengembun di depannya. Kamu ingat, musuh perang ini, di masa depan, Sekte Boneka Surgawiku akan mengembalikannya kepadamu, membakar lembah. Guan Hao melirik Xiao Yan dengan enggan, dan ada kebencian di antara mereka. Kemudian, Xiao Xuan tiba-tiba mengubah wajahnya dan dengan cepat memotong yang pertama dengan pedangnya,
tetapi dia diblokir oleh baju besi batu keras. Sementara wajahnya berubah, Xiao Xuan dengan cepat menatap Xiao Yan, dan kemudian mereka dengan cepat mundur. Orang ini memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Bei Wang kembali. Sementara Xiao Yan berteriak keras, tubuh Guan Ao langsung meledak, dan badai energi yang mengerikan menyapu langit pada saat yang bersamaan. Ketika badai menyapu langit, Xiao Yan berdiri dari udara tipis, melihat ke bawah, dan kemudian melihat Ren Xiaodong seperti mayat. Orang ini juga tidak bisa lepas dari badai energi barusan. Dengan sosok yang berkelap-kelip, Xiao Yan muncul di depan Ren Xiaodong, tetapi mendapati bahwa Ren Xiaodong tidak lagi marah saat ini. Adapun bonekanya, itu hancur karena terlalu dekat dengan badai energi sebelumnya. Sejauh ini, 6 orang dari sekte boneka semuanya sudah selesai. Setelah menerima cincin penerimaan Ren Xiaodong, Xiao Yan dan yang lainnya menginjakkan kaki di jalan lagi. Tak lama setelah keduanya pergi, ada bayangan virtual dalam liontin batu giok yang tergantung di tubuh Ren Xiaodong. Sekarang, Ren Xiaodong lahir dengan wajah pahit. Pada saat yang sama, di suatu tempat di wilayah Gerbang Wan Scorpion, ketiga sosok itu juga mengejar Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Untuk waktu yang lama, ketika malam tiba, kerikil suram menyebar di bawah pengaruh angin yin, menyapu antara langit dan bumi. Sulit bagi menara dan gunung untuk menghindari baptisan angin dan pasir. Di gurun, sulit untuk membedakan antara bintang dan bulan saat Anda melihat ke atas dan sungai dan hutan saat Anda melihat ke bawah. Ditambah dengan cuaca hantu yang mengganggu, Xiao Yan dan Xiao Xuan berhenti begitu saja. Tentu saja, lebih dari alasan ini secara alami karena perang di siang hari. Mereka berdua banyak mengkonsumsi. Istirahat malam juga merupakan kenyamanan untuk perjalanan selanjutnya. Mencari batu gunung, mereka menyalakan api unggun di bawah angin untuk istirahat sejenak. Nyala api yang menyala di malam hari seperti bintang terang di langit malam yang tak terbatas di Gobi ini, menerangi area yang luas dari daratan di sekitarnya. Cahaya api redup bahkan memantulkan pasir kuning yang menyapu udara, seperti lapisan kabut abu-abu. Di samping api unggun, api yang berkedip-kedip tercermin pada Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan memegang cincin di tangannya, mengerutkan kening di wajahnya, dan suasana hati yang tidak nyaman muncul di hatinya. Ren Xiaodong sudah mati. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tanda jiwa pada Najih harus menghilang bersamanya. Tapi barusan, ketika Xiao Yan ingin menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya masih terisolasi, dan tanda jiwa pada Najih masih kuat. Jika bukan karena kekuatan jiwa yang kuat, Xiao Yan tidak bisa membuka Najih. Meskipun Najih membukanya, dia juga menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa Ren Xiaodong tidak mati. Setidaknya, jiwanya masih hidup, tetapi bagaimana ini mungkin? Mustahil untuk bersembunyi di depannya dengan kekuatan jiwa Ren Xiaodong, kecuali, sialan. Itu adalah sesuatu yang menutupi jiwanya. Xiao Yan tidak memikirkannya sampai sekarang, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Bahkan jika Ren Xiaodong telah kembali ke Tianguizhong, atau bahkan Tianguizhong, mustahil untuk mengejar mereka. Selama besok, saya percaya mereka dapat mencapai perbatasan Gerbang Wan Scorpion di masa depan, dan secara alami mereka dapat memasuki hutan Maple Api. Kemudian, bahkan jika orang-orang Tianguizhong benar-benar mengejar, apa yang bisa mereka lakukan? Mengambil kembali pikirannya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya kembali ke cincin di tangannya. Hatinya bergerak, dan kekuatan jiwa segera disuntikkan ke dalamnya. Sebagai pemimpin sekte boneka surgawi, saya percaya pasti ada banyak harta di Najih Ren Xiaodong. Jika Anda dapat mencari satu atau dua, pertempuran hari ini tidak akan sia-sia. Setelah beberapa pencarian, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Di cincin penerima Ren Xiaodong, kecuali beberapa batu roh eliksir, hanya ada sedikit keterampilan. Bahkan batu roh hanyalah batu roh tingkat rendah biasa. Sepertinya tidak ada yang lebih layak untuk ditonton. Namun, tepat ketika Xiao Yan ingin memulihkan kekuatan jiwanya, gulungan emas di atas ring menarik perhatiannya, terutama 3 kata besar dengan tanda darah di atasnya. Boneka King Kong. Ini adalah metode rahasia pemurnian boneka oleh sekte boneka surgawi. Xiao Yan segera mengeluarkan gulungan itu. Ketika gulungan dimulai, tekstur logam dingin dan tekanan berat mengikuti. Xiao Yan memberi sedikit kekuatan di telapak tangannya, yang membuatnya menangkapnya dengan mantap. Boneka King Kong. Dengan gulungan perlahan dibuka,
informasi secara bertahap jatuh ke mata Xiaoyan, terutama metode pemurnian, yang mengejutkan Xiaoyan. Budidaya boneka yang disempurnakan dengan metode rahasia wayang King Kong dapat dibagi menjadi 3 tahap, kembali ke Yuan Jing, Yuan Wang dan Yuan Huang. Kekuatan boneka tunggal adalah yang terkuat, dan dapat mencapai puncak teror Yuan Huang. Pada saat yang sama, warna wayang akan berubah dengan peningkatan kekuatannya sendiri. Boneka yang kembali ke Yuan Jing biasanya berwarna hitam, sedangkan wilayah Yuan Wang berwarna perak. Di wilayah Yuan Huang, seluruh tubuh boneka akan berubah menjadi emas. Pada saat itu, baik kekuatan tempur dan kekuatan pertahanannya akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Seperti boneka Ren Xiaodong sebelumnya, itu adalah setengah langkah Yuan Wang. Meski warna sekujur bodi hampir berubah menjadi perak, namun tetap saja kurang. Itu sebabnya, Raja Utara bisa melawan satu. Jika tidak, itu tidak akan pernah semudah ini di depan boneka di wilayah Raja, bahkan dengan kemampuan pemulihan Raja Utara yang mengerikan. Setelah memahami, boneka King Kong benar-benar seperti penilaian Xiaoyan. Setelah pemurnian selesai, kekuatan tempur dan pertahanannya sangat kuat. Di alam yang sama, kekuatan tempur boneka King Kong tidak kalah dengan orang kuat dengan keterampilan bertarung tingkat tinggi, dan kekuatan pertahanannya bahkan lebih mengerikan. Justru karena hal-hal inilah kelebihan dari wayang King Kong sekaligus menjadi kekurangannya. Kekuatan tempur dan pertahanan yang terlalu kuat membuat wayang King Kong tidak mampu menahan kekuatan serangan eksternal yang terlalu kuat, yang menunjukkan bahwa sekali boneka King Kong rusak, ia tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi, tetapi boneka Tianyao Xiaoyan baru saja memperbaikinya, untuk itu dengan sempurna. Jika kita bisa menggabungkan metode pemurnian kedua boneka ini, tidak bisakah kekuatan Raja Utara naik ke level lain? Begitu dia memikirkan hal ini, Xiaoyan segera merasakan keinginan. Sekarang kekuatan tempur Raja Utara dapat dibandingkan dengan yang kuat di tahap selanjutnya untuk kembali ke wilayah sumber. Meskipun kekuatan guntur di tubuhnya belum diserap, itu juga membutuhkan waktu lama untuk disempurnakan. Tetapi jika boneka King Kong ini dapat diintegrasikan dengannya dan keduanya dapat diintegrasikan, Xiaoyan percaya bahwa kekuatan tempur Raja Utara pasti dapat memasuki Raja Sumber dalam waktu singkat, namun, proses ini membutuhkan kesempatan. Kecuali jika Xiaoyan benar-benar dapat mengintegrasikan manfaat dari dua volume seni bela diri boneka King Kong dan boneka Tianyao, dan keduanya kompatibel, dia dapat memperbaiki dan meningkatkan Raja Utara lagi. Namun, tidak mudah untuk memahami dua seni rahasia yang berbeda dan menggabungkannya menjadi satu. Namun, saat Xiaoyan mengerutkan kening, Xiao Xuan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil boneka King Kong. "Si kecil, apakah kamu tertarik dengan boneka King Kong ini?" Meliriknya dengan santai, Xiao Xuan mengembalikan gulungan itu ke Xiaoyan. Yang terakhir dengan cepat mengangguk dan menghubungkan gulungan itu bersama-sama. Lalu dia berkata, "Saya ingin membuat boneka King Kong ini cocok dengan boneka iblis surgawi saya. Dengan cara ini, kekuatan Raja Utara dapat ditingkatkan lagi, yang seharusnya bermanfaat bagi perjalanan hutan Maple Api." Yah, itu ide yang sangat bagus. Volume wayang King Kong ini sendiri ditandai dengan kekerasan dan hegemoni. Boneka Tianyao Anda hanya kekurangan ini. Jika keduanya menyatu, itu benar-benar hal yang baik. Xiao Xuan tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Xiaoyan untuk memintanya menerima boneka setan langit di atas ring. "Tunjukkan padaku boneka perimu. Mungkin aku bisa membantu. Sejujurnya, aku pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya." Mendengar pidato itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Pada saat yang sama, dia tidak ragu untuk memberi Xiao Xuan volume boneka iblis surgawi di cincinnya. Yang terakhir bercanda dan tersenyum dan berkata, "Saya masih ingat 3 perubahan misterius Tianhuo. Volume asli dari skill juga memiliki beberapa kelemahan khusus. Saya tidak berpikir itu masuk akal, dan kemudian saya memperbaikinya sendiri." Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan segera mengangkat alisnya dan merasa kagum pada leluhurnya. Meskipun dia mengatakan ini, sepertinya kesulitannya tidak sulit untuk dipahami. Sangat sulit untuk menciptakan keterampilan bertarung, belum lagi untuk meningkatkan keterampilan bertarung yang sudah lengkap. Dari sudut pandang tertentu, ini lebih sulit daripada menciptakan volume keterampilan bertarung yang baru. Dengan bantuan Xiao Xuan, kepercayaan diri Xiaoyan secara alami jauh lebih besar. Selama waktu istirahat, bandingkan dengan hati-hati poin-poin umum antara dua volume kungfu,
sederhanakan dan tumpang tindih beberapa konten di antara mereka melalui detail ini, dan kemudian perbaiki isinya nanti. Tentu saja, seluruh proses tidak semulus yang dibayangkan Xiao Yan, karena bahkan apa yang disebut poin umum dalam 2 volume seni bela diri sulit ditemukan. Meski semua sarana pemurnian wayang, semua aspek menjadi masalah utama, terutama banyak detail boneka Tianyao yang tidak dimiliki oleh wayang King Kong ini. Tampaknya orang yang menciptakan jilid King Kong puppet ini hanya peduli pada kekuatan boneka, tetapi tidak peduli dengan detail lainnya. Dari titik ini, wayang Tianyao jauh lebih halus dari itu. Selama 2 jam, Xiao Yan berkonsentrasi pada 2 gulungan itu, tetapi dari awal hingga akhir, dia sulit memahami arti sebenarnya. Bagaimanapun, dia telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tidak sulit untuk melihat beberapa cara. Kesulitannya adalah boneka King Kong itu persis seperti namanya. King Kong tidak buruk dan tidak ada rasa tidak hormat, tidak ada cara untuk memulai. Aduh, lagi pula, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Jika dia masih pandai memurnikan pil, maka cara bonekanya terlalu sederhana. Dia mencoba untuk mendapatkan hasil hanya dengan iseng. Itu benar-benar angan-angan. Tapi sekarang, mungkin kamu bisa. Xiao Xuan tersenyum dan cahaya gelap melintas. Kemudian, ketika Xiao Yan mendongak kaget, yang terakhir menunjuk ke tengah alisnya. Dalam waktu singkat, aliran besar informasi juga mengalir ke pikiran Xiao Yan. Ini adalah hasil yang diperoleh Xiao Xuan setelah 2 jam ini. Merasakan konsepsi artistik yang luar biasa dalam pesan itu, wajah Xiao Yan secara bertahap digantikan oleh warna kejutan, dan hatinya bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa leluhurnya memiliki kemampuan seperti itu, tetapi dalam 2 jam, dia benar-benar menghubungkan 2 keterampilan yang tampaknya berbeda, dan bahkan memiliki pandangan uniknya sendiri. Kemampuan ini, bahkan dengan sifat pemberontak Xiao Yan, juga harus tulus kagum. Leluhur, matanya mendongak, sebelum Xiao Yan bisa mengatakan sesuatu kekaguman. Apa yang ingin kamu katakan nanti? Sekarang aku lebih baik menyelesaikan apa yang ingin kamu lakukan dulu. Butuh banyak energi sekarang, aku akan istirahat dulu. Kemudian, sebelum Xiao Yan bisa berbicara, Xiao Xuan tampak lelah dan bersandar di bumi di belakangnya, memejamkan mata dan beristirahat. Setelah beberapa keraguan, Xiao Yan menekuk jarinya dan menjentikkan, dan bentuk tubuh Raja Utara muncul di depannya. Setelah membalikkan pikiran di kepalanya lagi, Xiao Yan berpikir dengan hati-hati, dan kemudian menekuk jarinya. Api biru muda segera menyala di Beiwang. Keesokan harinya, ketika api aneh di Raja Utara menyebar, tubuh baja baru juga muncul di depan Xiao Yan. Hari ini, seluruh tubuh Beiwang tidak terlihat jauh berbeda dari kemarin, tetapi itu membuat orang merasa seperti membunuh. Nafas ini tidak diragukan lagi lebih mengancam dari sebelumnya. Bahkan kulit Beiwang terlihat lebih metalik. Tentu saja, selain perubahan penampilan, yang paling penting adalah kekuatan tempur Beiwang hari ini, telah mampu dibandingkan dengan orang kuat di tingkat Raja Sumber. Adapun lokasi spesifik, Anda harus menyentuhnya sebelum Anda tahu. Xiao Yan bangkit dan meninju Beiwang dengan sedikit kekuatan. Tubuh yang terakhir tidak bergerak, tetapi tinjunya sedikit mati rasa, yang secara alami merupakan efek dari kekuatan guntur. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum puas. Sekarang kekuatan guntur di tubuh Beiwang menjadi semakin kuat. Namun, dengan sedikit sentuhan, kekuatan guntur akan melompat keluar dari tubuh dan melukainya. Ini merupakan keuntungan besar baik dari segi pertahanan maupun serangan. Seseorang akan datang. Kemudian, saat senyum Xiao Yan baru saja jatuh, Xiao Xuan di satu sisi tidak tahu kapan harus membuka matanya, mengerutkan kening dengan erat, dan warna bermartabat tergantung di wajahnya. 3 Raja Sumber, mereka bisa datang ke sini dalam waktu setengah jam. Kita harus segera pergi. Sadar bahwa napas ketiga pria kuat itu terkunci, ekspresi wajah Xiao Xuan lebih bermartabat, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat wajah Xiao Yan berubah. Apakah itu pria dari Sekte Boneka Surgawi? Seharusnya tidak. Salah satu baunya familiar. Ini adalah pria dari Sekte One Scorpion yang bertemu di luar lembah yang terbakar sebelumnya. 2 orang lainnya tidak bisa memastikan. Mungkin mereka adalah orang-orang dari Boneka Tian, Sekte. Jika demikian, itu berbahaya. Dia menggelengkan kepalanya. Xiao Xuan tampak serius. Dia tidak menyangka pihak lain datang begitu cepat. Xiao Yan dengan cepat membawa Raja Utara yang berdiri ke atas ring. Kemudian, setelah memastikan arah,
mereka dengan cepat terbang menuju selatan. Benar saja, setengah jam kemudian, 3 sosok datang ke sini. Salah satunya adalah pria dari 10.000 kalajengking yang telah bertemu Xiao Yan dan yang lainnya di luar lembah yang terbakar, ular beludak, di gurun tak terbatas dinasti Liao. Xiao Yan dan rekan-rekannya berlari ke selatan di langit, tetapi bahaya di belakang mereka semakin dekat. Budidaya diri Xiao Yan tidak lebih baik dari Raja Sumber. Bahkan jika ada langkah mutlak dan keputusan sayap gajah 1 hari, kecepatannya masih terbatas. Karena itu, kecepatan kedua orang itu jauh lebih lambat saat ini. Satu-satunya hal yang harus disyukuri adalah bahwa di bawah kompetisi seperti itu, kedua Xiao Yan semakin dekat ke hutan Maple Api. Selama mereka bisa mengejar 3 orang di belakang mereka dan mencapai hutan Maple Api, mereka mungkin bisa menghindari bahaya. Kamu harus mencapai gua racun di depan. Ada pos pemeriksaan terakhir di perbatasan gerbang One Scorpion. Setelah itu, kamu akan menjadi hutan Maple Api. Di langit, Xiao Yan melihat keselokan besar yang tersembunyi di antara angin dan pasir di kejauhan sambil menghela nafas. Ketegangan di hatinya berangsur-angsur mereda, tetapi saat berikutnya, mendesis. Angin bertiup tiba-tiba berhenti, dan tubuh Xiao Xuan dan Xiao Yan tiba-tiba berhenti di ketinggian. Dunia di sekitar mereka terkejut, dan kehampaan yang tak terlihat itu terdistorsi dan terguncang oleh badai. Xiao Xuan melihat ke depan dan mengerutkan kening. Apa masalahnya? Kamu tidak bisa pergi lebih jauh. Xiao Yan tampak curiga, tapi Xiao Xuan menatap ujung garis pandang di depan. Baru saja, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada 2 pria kuat di tingkat Raja Sumber tepat di depan mereka. Ketika mereka memasuki area ini, persepsi bau telah mengunci mereka, dan itu jelas ditujukan pada mereka. Ada 2 Raja Sumber di depan kita. Begitu komentar ini keluar, wajah Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan sumber gas di tubuhnya juga mengalir dengan cepat saat ini. Tampaknya pihak lain berharap mereka akan lewat di sini, jadi mereka akan berhenti di sini. Ini benar-benar masalah besar untuk menjadi 5 Raja Sumber. Akan ada masalah besar, aku akan mencoba menahannya nanti dan kamu akan menemukan kesempatan untuk pergi. Napas telah terkunci dan ditakdirkan untuk tidak dapat dihindari. Jika itu adalah perang yang kuat, mereka tidak bisa menang setengahnya, apalagi melarikan diri. Menghadapi pengepungan 5 Raja Sumber, bahkan 1 Kaisar Sumber tidak dapat dengan mudah menghadapinya, apalagi mereka berdua. Kali ini, bahkan Xiao Xuan tidak lagi yakin. Jika 1 hingga 3, bersama dengan Xiao Yan dan Raja Utara, mereka mungkin masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri dari surga, tetapi 5 Raja Yuan yang kuat pasti akan kalah dalam perang ini. Sekarang, dia adalah satu-satunya yang memegang 5 Raja Yuan yang kuat dan membiarkan Xiao Yan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Apa kata-kata para leluhur? Anda menunggu ribuan tahun untuk bangkit kembali. Anda belum sepenuhnya menghargai gaya daratan. Bagaimana bisa Xiao Yan meninggalkan leluhur untuk hidup sendiri? Mereka harus pergi bersama-sama. Jika mereka benar-benar ingin meninggalkan kita, bahkan jika mereka mati, aku akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Mendengarkan kata-kata Xiao Xuan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, Raja Utara yang baru muncul, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Suasana pembunuhan mengalir di seluruh dunia. Saat Raja Utara muncul, wajah 5 Raja Yuan yang kuat juga berubah, dan bahkan mereka akan bergidik dengan bau yang sangat berbahaya. Munculnya Raja Utara membuat pengepungan mereka sedikit rumit. Gaga, boneka yang sangat istimewa. Dia tidak hanya sekuat Raja Sumber, tetapi juga memiliki roh jahat. Jika kamu dapat membawanya kembali ke sekte dan mempelajarinya dengan cermat, mungkin kekuatan sekte Tiangui kami dapat ditingkatkan lagi. Gaga, gaga. Tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari langit, bergema di telinga orang, seperti auman hantu neraka, tajam dan serak, terutama ledakan tawa aneh, yang membuat orang mual. Berbalik dan melihat, 3 orang kuat Yuan Wang di belakang telah tiba. Salah satunya, Xiao Yan, telah melihatnya, adalah Kobra, sementara 2 lainnya, mengenakan pakaian sekte Tiangui, tampaknya adalah orang kuat dari 2 sekte Tiangui. Itulah yang dikatakan salah satu dari keduanya barusan. Sekelompok pria yang bermain dengan orang mati sepanjang hari. Aku tidak tahu apa yang kamu janjikan kepada pemimpin sekte. Dia akan setuju untuk bergandengan tangan denganmu. Kemudian, di depan Xiao Yan dan Wang Qiang, 2 lainnya muncul,
seorang pria dan seorang wanita. Salah satunya ditutupi dengan rambut panjang dan memiliki wajah biru, atau bahkan sepasang mata dengan warna biru yang sama. Wanita lain memiliki wajah menawan dan tubuh penuh dan panas, yang terkena udara dengan tidak hati-hati dan membuat orang ingin menyemburkan api. Di mata sipit ada sepasang pupil segitiga. Menatap mata orang seperti melihat mangsa. Perasaan dingin menekan api jahat di hati. Ini benar-benar keindahan ular dan kalajengking. Aku penasaran. Suatu hari aku bisa mendapatkan Warcraft setingkat Yuan Wang. Bagaimana dengan boneka halus? Tawa aneh di mulut lelaki tua itu keluar lagi. Pada saat yang sama, ada bau keserakahan di mata pasangan pria dan wanita yang berlawanan. Kelak, tetua Surui tampaknya sedikit marah. Apakah kamu ingin aku meminta maaf untuknya? Mencium pidato itu, wanita itu tersenyum bukannya marah. Dia mengenakan penampilan yang menarik dan mencoba bermain dengan posturnya yang mempesona. Cahaya ungu diam-diam muncul di sepasang mata yang indah. Tiba-tiba, lelaki tua bernama Surui berguncang di depannya, dan raut wajahnya perlahan menjadi rileks. Pada saat ini, lelaki tua lainnya tiba-tiba bersenandung dingin. Energi tak kasat mata segera membuat terpesona-pesonanya, dan cahaya ungu di mata wanita itu langsung menyebar. Pada saat yang sama, Surui juga terbangun dari kendali singkat ini. Tiba-tiba, warna panik tiba-tiba muncul di sepasang mata tua. Wanita sialan, untung saja aksi ini merupakan aksi bersama, kalau tidak biarkan saja dia dengan wanita itu, dia takut dia sudah berada di tempat yang berbeda. Penatua yang menggoda, saya harap Anda tahu tujuan perjalanan kami. Kami tidak dapat memengaruhi hubungan gabungan antara dua kekuatan kami karena hal-hal kecil. Di satu sisi, lelaki tua lainnya melangkah keluar perlahan, mengerutkan kening dan menatap genit di seberang matanya. Kemudian, matanya kembali ke tubuh Xiao Yan di depannya. Terkikik, karena tetua Su Chong berkata begitu. Adik laki-laki, Anda tahu, saudara perempuan saya sudah haus begitu lama. Mengapa Anda tidak datang untuk memuaskan dahaganya? Di tengah percakapan, mata menggoda tiba-tiba jatuh pada Xiao Yan. Lidah menggoda perlahan melintasi bibirnya. Postur mempesona secara acak membuat orang ingin berkembang. Pinggangnya yang ramping benar-benar membuat orang ingin meraih dan meraihnya dengan keras. Tetapi ketika cahaya ungu yang menggoda muncul kembali, Xiao Yan tiba-tiba melihat ke atas dan api gelap tiba-tiba muncul, singkirkan bahaya yang mendekat dalam sekejap. Memegang tangan kanannya dari udara tipis, penggaris gelap-gelap muncul di tangannya inci demi inci. Dengan sedikit getaran, api tiba-tiba muncul. Maaf, saya memiliki temperamen yang kuat. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda, di ujung selatan, di wilayah gerbang Wan Scorpion, di atas gua racun. Xiao Yan memegang penguasa misterius di tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi api. Bau panas api memenuhi ruang antara langit dan bumi. Suhu tinggi yang ganas terus-menerus memutar ruang, dan dari waktu ke waktu ada ledakan suara ledakan ruang. Di satu sisi, Raja Utara berdiri tegak dan tegak, guntur berkedip di tubuhnya yang tinggi dan lurus, dan ki pembunuhan Lingtian menyebar dari tubuhnya, yang membuat orang menjadi pucat. Kedua jari Xiao Xuan berdekatan dan melambai dengan lembut. Badai tiba-tiba berubah menjadi badai tak terlihat dan menyapu langit. Di atas kepalanya, pedang panjang yang tak terlihat juga mengembun dan muncul dengan formasi badai. Niat pedang yang tak tertandingi mengubah wajah 5 orang yang hadir. Kemudian, kelimanya melepaskan momentum dan tekanan kuat mereka sendiri, dan saling memadat di langit. Momentum tak terlihat menahan api Xiao Yan yang membara, nafas membunuh Raja Utara, dan niat pedang arogan Xiao Xuan dari Lingtian, dan bahkan menekannya. Su Chong dan Su Rui menekuk jari mereka dan menjentikkan. Setelah beberapa saat, 2 boneka perak muncul. Kedua boneka ini setara dengan 2 orang kuat di tingkat Raja Sumber. Dengan cara ini, jumlah Raja Sumber yang kuat di perjalanan pihak lain akan mencapai sebanyak 7. Melihat adegan ini, dasar hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam, dan raut wajah mereka menjadi lebih bermartabat. Pada akhirnya, ada hasil yang tidak ingin mereka lihat. 7 orang kuat Yuan Wang, barisan seperti itu, bahkan jika Xiao Yan melakukan yang terbaik, mereka tidak dapat melarikan diri darinya. Tidak heran Liu Yong akan mati di tanganmu. Raja Baxing Yuan juga memiliki beberapa keterampilan. Namun, karena kamu telah membunuh tetua sekte Tiangui kami, kamu harus membayar harganya. Boneka Liu Yong akan membawamu untuk berbaikan, untuk itu.
Pada saat suara suram keluar, Su Chong dan Su Rui tiba-tiba melambaikan tangan besar mereka, dan boneka Liang Zun di depan mereka segera meledak, seperti dua cangkang keluar dari ruangan. Dalam sekejap mata, mereka datang ke wajah Xiao Yan, melambaikan tangan, dan menghancurkannya. Dan, detik berikutnya, suara dentuman telinga tiba-tiba terdengar. Di depan Xiao Xuan, badai tak terlihat membentuk penghalang untuk memblokir pukulan boneka itu. Adapun patung lainnya, itu ditinju oleh Raja Utara di sebelah Xiao Yan. Pada saat tabrakan, wajah Su Rui di belakangnya tiba-tiba berubah. Dia dengan jelas melihat bahwa bonekanya berada di bawah pukulan Raja Utara. Tinju besi berlian diubah menjadi cakram oleh Seng Sheng, dan retakan menyebar dengan cepat hingga boneka itu. Boneka yang mengerikan. Melihat adegan ini, tidak hanya Su Rui, tetapi juga mata beberapa orang lain yang hadir tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi terkejut. Sebagai orang-orang dari 10.000 sekte Kalajengking, mereka secara alami tahu seberapa kuat boneka dari sekte boneka surgawi itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejauh menyangkut mereka, mereka tidak berani dengan mudah menyentuh boneka Su Rui atas. Namun, mengejutkan bahwa boneka yang menurut sekte boneka surgawi bergantung padanya ditinju seperti ini oleh Raja Utara Xiao Yan. Tentu saja, selain terkejut, orang-orang di kedua sisi juga serakah pada Raja Utara. Jika boneka yang begitu kuat dapat digunakan, itu akan menjadi berkah besar bagi kedua belah pihak. Setelah kultivasi mencapai ranah Raja Sumber, keberadaan setiap Raja Sumber yang kuat dalam kekuasaan sangat penting. Jika Anda dapat menambahkan Raja Sumber yang kuat ke kekuatan klan Anda, itu dapat dianggap sebagai pencapaian besar. Secara khusus, sekali boneka dengan kekuatan tempur anti langit termasuk dalam sekte, itu pasti kekuatan yang sangat kuat. Tidak dapat dikatakan bahwa bahkan kekuatan seluruh sekte akan meningkat, apalagi di selatan yang jauh ini. Su Rui, bunuh mereka. Ya, Su Chong dan Su Rui saling memandang, dan wajah mereka menunjukkan warna yang ganas. Kemudian tubuh mereka menyatu. Dalam sekejap mata, mereka muncul di depan Xiao Yan dan meraih Xiao Yan dan Xiao Xuan. Xiao Xuanxiang mampu menghadapi serangan kedua orang ini, tetapi dia tidak berani meremehkan pencapaian Xiao Yan sekarang setelah dia kembali ke sumbernya. Ketika tubuh Su Rui muncul di depannya, penguasa berat Xuan yang membakar api di tangannya melambai dengan keras, dan dia menunjukkan 7 penguasa berat menghancurkan langit tanpa ragu-ragu. Satu demi satu, Su Rui melemparkan kepalanya ke Su Rui. Namun, di depan orang kuat Yuan Wang, penguasa yang luar biasa ini dihancurkan olehnya dengan kultivasinya yang kuat. Xiao Yan bangga dengan 7 penggaris beratnya yang rusak, yang dihentikan oleh Su Rui dengan 7 telapak tangan. Kemudian, bentuk tubuhnya datang ke Xiao Yan dengan seringai di wajahnya dan 5 jari yang tajam, dia menikam dada Xiao Yan. Jika pukulan ini jatuh, Xiao Yan takut dipukul keras dalam sekejap. Jalan kosong. Melihat situasi yang tidak baik, wajah Xiao Yan berubah drastis. Pada saat yang sama, kekosongan avenue juga mengembun dengan cepat di belakangnya. Kemudian saat berikutnya, ketika 5 jari Su Rui dimasukkan, tubuh Xiao Yan menghilang ke dalamnya. Pah! Namun, meski begitu, dada Xiao Yan masih tersisa dengan beberapa bekas darah merah di kelima jarinya, dan darah di tubuhnya bergulung-gulung dengan hebat. Seteguk besar darah tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan dan berubah menjadi panah darah, yang mengenai Su Rui secara langsung, tetapi dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat ketika dia dekat dengan wajah Su Rui. Dan bentuk tubuh Xiao Yan juga benar-benar menghilang ke dalam tenda. Kemudian, pada jarak puluhan kaki, bentuk tubuh Xiao Yan tiba-tiba muncul. Sebelum ada kesempatan untuk bernapas, bentuk tubuh Su Rui muncul di depan Xiao Yan lagi. Dia tidak berani ragu sekaligus, dan backhandnya meledak lagi. 7 penguasa langit yang rusak. Kuek, 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 dukun, dukun, dukun. Pada saat yang sama, Su Rui menggenggam penggaris besar Xiao Yan dengan satu tangan, dan tangan lainnya menamparkan dada Xiao Yan. Tiba-tiba, darah memercik, wajah Xiao Yan menjadi merah karena kemacetan, pupilnya mengencang, dan napas seluruh orang berhenti tiba-tiba. Dalam beberapa saat, dia terbang mundur, cepat jatuh ke tanah di bawah. Xiao Yan, melihat ini,
Xiao Xuan, yang bertarung dengan Su Chong, tiba-tiba mengubah wajahnya. Mengabaikan Su Chong di depannya, dia mengguncang lawannya dengan pukulan backhand. Kemudian dia menyapu tubuhnya dan bergegas menuju Xiao Yan. Namun, setelah Xiao Xuan menghindari Su Chong, Genit dan yang lainnya tiba-tiba maju untuk menghentikan Xiao Xuan. Meskipun agak sulit, mereka masih menghentikan tubuh Xiao Xuan. Adapun Su Rui, dia tersenyum dan bergegas menuju Xiao Yan lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.